Namaku Firda. Aku bekerja di salah satu hotel di Bandung sebagai pool attendant. Tugasku adalah merawat dan membersihkan kolam renang yang ada di hotel itu. Umumnya, pekerjaan ini dilakukan oleh laki-laki. Tapi untungnya, pihak manajemen memberiku kesempatan untuk pekerjaan ini. Karena sejujurnya, aku pun sedang membutuhkan pekerjaan setelah setahun menganggur selepas lulus SMA. Kolam renang di hotel ini terletak di lantai paling atas atau rooftop. Pemandangan kota Bandung terlihat sangat indah jika sudah sore menjelang malam. Itu jadi bonus tersendiri bagiku sebagai seseorang yang menyukai pemandangan langit senja. Hari itu, aku kebagian shift sore ke malam. Aku bertugas bersama temanku Fahri saat itu. Bertugas dengan Fahri sebenarnya seru, karena dia adalah orang yang humoris. Tapi terkadang, dia juga bisa sangat menyebalkan. Apalagi jika sudah bercanda tentang hal yang seram dan sengaja menakut-nakutiku. Dia tahu aku adalah orang yang penakut terhadap hal-hal seperti itu. Fir, kamu udah berapa kali dapat shift sore? Kayaknya ini baru yang ketiga kali deh. Emang kenapa? Kamu tahu nggak sih? Katanya dulu ada cewek yang pernah bunuh diri loh. Terus sering gentayangan gitu kalau malam hari. Jangan mulai deh. Yang udah-udah kamu bilang ada pocong lah, tuyul lah, genderuwo lah. Alah, udah gak mempan tahu. Begitu kataku sedikit kesal. Aku masih standby sambil memperhatikan para pengunjung yang sedang berenang di kolam itu. Kulihat ada seorang bapak yang sedang mengajari anaknya. Ada sepasang muda-mudi. Ada juga sekumpulan anak-anak remaja. Tapi dari semua itu, mataku terhenti di satu titik. Di bagian pojok kolam, kulihat seorang wanita berambut panjang. Berumur sekitar 30-an dan sedang termenung menatap langit. Woi, bengong aja. Teriak Fahri mengagetkanku. Aku refleks mencubitnya. Karena ulahnya itu membuatku benar-benar kaget. 'Wah, 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 'wah,
Aku pun memberitahunya kalau aku sedang memperhatikan seorang wanita cantik yang sedang sendirian. Tapi ketika aku tunjukkan padanya, wanita itu sudah tidak ada di sana. Fahri bergantian kesal kepadaku dan menuduhku mengada-ngada untuk mengerjainya. Selagi dia mengoceh kepadaku, aku terus mencari wanita itu ke tiap sudut kolam. Mataku menjelajah ke sekitar kolam. Tapi wanita itu sudah tidak ada. Menjelang petang, para pengunjung hotel semakin asik menikmati kegiatan renang sambil memandang langit. Tapi banyak di antara mereka juga yang menyudahi karena sudah maghrib. Waktu berlalu. Satu demi satu dari mereka beranjak. Aku pun menyicil pekerjaan dengan membersihkan sampah-sampah di sekitar kolam renang. Meskipun sudah ada imbauan untuk tidak makan atau minum saat berenang, tapi itu rupanya tidak terlalu berpengaruh. Orang-orang sering acuh. Waktu saat itu menunjukkan pukul 10 malam. Aku bersiap untuk membersihkan kolam renang. Aku harus menunggu sampai semalam itu. Karena ada beberapa pengunjung yang masih berenang di malam hari. Setelah semuanya selesai, barulah aku dan Fahri mulai membersihkan kolam. Kupasang papan penanda supaya tidak ada lagi yang berenang malam itu. Sementara Fahri pergi ke gudang untuk mengambil peralatan dan bersih-bersih. Suasana malam itu sangat hening. Kulihat banyak bintang menghiasi langit dan bulan yang nampak setengahnya. Aku mulai dengan membersihkan area tunggu yang terdapat kursi dan meja kayu. Biasanya, aku bekerja sambil mendengarkan lagu dari handphoneku dengan headset. Malam itu, ku atur playlist laguku
berisikan lagu-lagu yang agak sendu dan slow. Karena kurasa cocok dengan suasana malam itu. Aku spontan menengok ketika aku dengar suara seperti seseorang tercebur ke dalam kolam. Namun anehnya, kulihat tidak ada seorang pun. Air kolam pun saat itu tampak tenang. Aku tetap berusaha tenang dan berpikir positif. Mungkin hanya perasaanku saja. Atau suara itu bersumber dari tempat lain. Samar-samar dengan lagu yang sedang kudengar, kok rasanya seperti ada seseorang yang sedang berenang di kolam itu. Entah kenapa, aku enggan berbalik badan ke arah kolam itu. Tapi di saat yang bersamaan, aku juga merasa penasaran dan ingin memastikan. Ku lepas headset sebelah kiriku dan ternyata memang aku tidak salah dengar. Perasaanku mulai tidak enak dan curiga. Aku memberanikan diri untuk menengok. Kok tidak ada siapa-siapa? Ucapku dalam hati. Meski perasaan ini tidak enak, aku melanjutkan pekerjaan sambil menunggu Fahri yang tak kunjung datang dari gudang. Aku lalu berpindah ke area pinggir kolam renang. Sambil menyapu dan memungut sampah-sampah, kuperhatikan tiba-tiba dari tengah kolam renang muncul seperti gelembung. Seperti ada orang yang sedang menghela nafas di dalam air. Rasa heran bercampur takut menyeruak di benakku. Aku lalu memalingkan pandangan ke arah lain. Tapi tiba-tiba ku dengar suara seorang wanita menangis dari arah tengah kolam renang itu.
arah yang sama dari munculnya gelembung tadi. Seketika, kakiku lemas dan sulit digerakkan. Aku terpaku di tempat. Dan suara itu seperti makin dekat menghampiriku. Ku dengar seperti seseorang mendekat dengan berjalan dalam kolam itu. Beberapa saat kemudian, suara itu menghilang. Aku melihat ke arah tengah kolam itu lagi untuk memastikan. Dan saat kulihat, Kulihat sosok wanita seperti yang tadi kulihat sore itu. Seorang wanita berbaju hitam dengan rambut panjang. Tapi dengan wajah yang pucat membiru. Lidahnya menjulur dan di lehernya terlilit tali. Seperti orang sedang gantung diri. Matanya membelalak dan mulutnya berkomat kami tidak jelas. Raut wajahnya sangat menyeramkan. Ia seperti menyeret dari kolam renang itu menuju ke arahku. Ingin rasanya ku teriak meminta tolong. Tapi aku sama sekali tidak memiliki tenaga untuk melakukan itu. Ya Tuhan, aku harus apa? Seketika aku terpejam. Aku terduduk, bersimpuh dan lemas di tepi kolam renang itu. Kemudian Fahri datang menghampiriku dengan wajah yang bingung. Dia menanyakan banyak hal tentang apa yang membuatku seperti ini. Namun, aku belum bisa menjawabnya karena masih syok dengan kejadian yang kualami tadi. Fahri lalu membawaku ke pos keamanan. Lalu di sana, aku menceritakan tentang apa yang kulihat tadi. Tentang seorang wanita yang sama yang kulihat sebelumnya di sore hari. Fahri pun merasa merinding. Ternyata cerita yang didapatnya tentang hantu wanita di kolam renang itu memang benar-benar terjadi. Salah satu security juga mengiyakan tentang sosok wanita yang diduga meninggal. Dan mayatnya ditemukan di kolam renang dengan kondisi mengenaskan.
Sampai saat ini belum diketahui jelas tentang kematiannya itu. Tapi demi kenyamanan pengunjung, kami pun sepakat untuk tidak membahas kejadian ini.